Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Nizam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, sifat-sifat filsafat, alasan diperlakukan kajian Pancasila sebagai sistem Pancasila, landasan ontologis dan lain sebagainya, esensi hakikat Pancasila dan urgensi Pancasila. Oke, yang pertama, pengertian Pancasila. Mungkin kita sudah pernah mendengar kata filsafat, tapi bagi kita yang belum paham, belum tahu apa itu filsafat, pasti kita merasa bingung. Nah, sebenarnya filsafat itu merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Yang kedua, sifat-sifat filsafat. Yang pertama, sifat mendasar. Sifat mendasar berarti pemikiran yang dalam, tidak hanya berhenti pada kulitnya, tapi tembus sampai dalamnya. Yang kedua, sifat menyeluruh. Maksud dari sifat ini berpikir luas atau tidak melihat dari satu sudut pandang saja, karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak pandangan. Yang terakhir, sifat spekulatif. Maksud sifat ini yaitu hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Yang ketiga, alasan mengapa diperlakukan kajian Pancasila sebagai sistem Pancasila. Pancasila sebagai genitivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, yang keempat, Pancasila sebagai genitivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Inti persoalan ontologis ini adalah menganalisis tentang substansi. Yang kelima, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas 3 modulis, yaitu susunan kodrat, jiwa, raga. Sifat kedudukan kodrat yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, lalu tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang terakhir, urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara.